Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Devi Suryani, saya mahasiswa semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan silabus e-learning mata pelajaran bahasa Inggris yang akan saya berikan kepada kelas 10 SMA semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan 3 kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Deskriptif menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Untuk indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang terkait dengan topik pada teks lisan dan tertulis, pendek dan sederhana yang sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, memahami makna dari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terkait dengan topik pada teks lisan dan tertulis, pendek dan sederhana yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, menyusun teks deskriptif, lisan dan tertulis, pendek dan sederhana yang berkaitan dengan topik dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan baik dan benar dan sesuai dengan konteks. Untuk materi ajarnya, yaitu tentang deskriptif teks. Mengidentifikasi, merespon makna serta menyusun teks deskriptif sederhana secara lisan dan tertulis yang berkaitan dengan tempat wisata atau bangunan bersejarah. Untuk bahan diskusinya, yang pertama diberikan contoh teks deskriptif, kemudian siswa mengidentifikasi teks tersebut dan merespon makna yang terkandung dalam teks. Misalnya diberikan beberapa pertanyaan agar siswa dapat merespon makna yang terkandung dalam teks tersebut. Contohnya, identify the generic structure of the text yang terdiri dari dua structure, yaitu identification dan description. Untuk penugasan, setiap siswa membuat teks deskriptif tentang tempat wisata atau bangunan bersejarah sekaligus mengidentifikasi struktur teks yang telah dibuat. Untuk penilaian diambil dari keaktifan di kelas, tugas harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dengan metode 6% dari nilai tugas ditambah 4% dari nilai diskusi lalu dibagi 10. Untuk KD yang pertama, saya menggunakan kelas online melalui WhatsApp. Dari KD yang pertama, saya menjelaskan tentang materi deskriptif teks melalui PPT, kemudian siswa memahaminya. Setelah itu, saya meminta siswa untuk mengidentifikasi generic structure dari teks yang akan saya berikan setelah ini, kemudian memberikan komentar pada kolom komentar. Untuk penugasan selanjutnya, saya menjelaskan kepada siswa untuk membuat teks deskriptif tentang tourism place atau historical building dan mengidentifikasi generic structure. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang kedua,
Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks pemberitahuan atau announcement menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan announcement. Menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Untuk indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan pada teks pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, memahami makna yang terdapat pada teks pemberitahuan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang ketiga, menyusun teks pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dengan baik dan benar. Untuk materi ajarnya yaitu tentang announcement, mengidentifikasi, merespon makna, serta menyusun teks pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dengan baik dan benar. Untuk diskusi, diberikan teks pengumuman berupa audio dengan kemudian setiap siswa merespon makna yang terkandung dalam teks tersebut. Setelah itu diberikan beberapa pertanyaan mengenai pengumuman tersebut. Contoh dari pengumuman yaitu dancing competition. Untuk penugasannya, siswa membuat teks pengumuman tertulis berupa pamflet yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Pamflet dapat didesain semenarik mungkin untuk menarik siswa lain untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk penilaiannya, 6 kali nilai tugas ditambah 4 kali nilai diskusi dibagi 10. Untuk KD yang kedua, saya masih menggunakan media WhatsApp sebagai media pembelajaran. Yang pertama, saya memberikan audio tentang announcement. Kemudian siswa mendengarkan audio tersebut. Setelah mendengarkan audio tersebut, siswa menjelaskan kembali informasi yang didapat dari audio tersebut. Kemudian menjelaskannya di kolom komentar. Untuk penugasan, siswa harus membuat pamflet pengumuman tentang kegiatan sekolah. Sebelumnya, saya memberikan contoh pamflet pada siswa. Siswa dapat mencontoh pamflet ini sebagai referensi pembuatan pamflet penugasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan KD yang ketiga. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan simple past tense dan present perfect tense. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kejadian
yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk indikatornya, yang pertama, menyusun teks naratif berupa interaksi transaksional yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi dengan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada kejadian masa lampau sesuai dengan konteks dengan memperhatikan penggunaan simple past tense dan present perfect tense. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional sederhana secara lisan dan tertulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang terkait dengan kejadian masa lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan baik dan benar sesuai dengan konteks. Untuk materi ajarnya yaitu tentang naratif teks. Menyusun teks percakapan transaksional secara lisan dan tertulis tentang kejadian masa lampau dengan memperhatikan penggunaan simple past tense dan present perfect tense. Untuk bahan diskusinya, diberikan contoh teks interaksi transaksional, kemudian siswa mengidentifikasinya. Atau juga siswa bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan oleh guru. Contoh identifikasi, identify the generic structure of narrative text yang terdiri dari orientation, complication, resolution, dan reorientation. Atau juga bisa memberikan pertanyaan berupa what kind of this narrative text. Yang selanjutnya untuk penugasan, setiap siswa membuat teks naratif yang berkaitan dengan pengalaman pribadi yang sudah terjadi dengan memperhatikan struktur teks. Untuk penilaiannya masih sama, yaitu 6 kali nilai tugas ditambah 4 kali nilai diskusi dibagi 10. Selanjutnya untuk KD yang ketiga, saya masih menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Yang pertama, saya memberikan file penjelasan tentang naratif teks beserta contohnya. Dari contoh tersebut nanti siswa diminta untuk menganalisis dari generic structure, language feature, maupun fungsi sosial. Kemudian setelah itu di akhir kelas siswa diberikan tugas untuk membuat dialog yang berisi tentang naratif teks dan dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya tentang silabus e-learning mata pelajaran bahasa Inggris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.